Oke, welcome back guys to Student Prom, dan hari ini kita bakalan nge-review sebuah tools yang menurut gue udah wow advance banget dan mungkin bisa ngalahin ChatGPT kali ya. So, tanpa berlama-lama lagi gue bakalan kenalin ke kalian salah satu tools yang gue sering pakai juga buat waktu itu bikin skripsi juga. So, langsung aja, nama toolsnya adalah Grok. Jadi kalau teman-teman belum familiar, Grok itu adalah AI sama kayak ChatGPT, large language model juga yang dikembangin oleh Elon Musk di platform X-nya dia atau dari Twitter gitu ya. Jadi kalau kalian pernah dengar ya itu dibikin sama Elon Musk. So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke Grok AI. Kita pindah ke monitor. Jadi ini ya Grok AI, kalian bisa lihat sendiri di layar. Sebelumnya kita perlu sign in dulu teman-teman ya. Kita sign in pakai akun Twitter kita. Nah, pakai akun X ya, sorry, udah pindah jadi X, gua lupa. Nah, kita langsung aja masuk login gini ya, udah. Nah, jangan lupa kalau kalian udah login kayak gini, ganti modenya jadi expert ya teman-teman ya. Jangan lupa, kita butuh ini, pindah jadi expert. Kemudian, kalau udah, kita siap buat masukin promnya. Hari ini gue bakalan kasih 2 prom ya teman-teman ya. Yang pertama adalah mencari latar belakang, dan yang kedua kita bakalan cari penelitian terdahulu ya buat kajian pustaka kita. Oke, langsung aja. Yang pertama kita coba bikin latar belakang dulu kali ya. So, ini promnya ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini aku buat ya. Nih teman-teman bisa langsung copy, bisa langsung screenshot aja lah ya kalau mau ya. Ini gua kasih gratis. Tapi kalau mau lengkapnya ya teman-teman, di sini kalian bisa lihat di atas itu banyak banget ya. Kalian bisa lihat dari cari judul skripsi sampai bikin kesimpulan ya. Itu udah lengkap semua di ebooknya. Kalian bisa langsung cek aja link di bio atau link.id/studentprom. Sekarang kita langsung masuk ke prom yang ini ya. Kita langsung copy terus kita paste ke Grok. Nah, modenya udah expert. Kita langsung copy aja. Kita ganti-ganti nih guys ya. Kita ganti-ganti isinya aja. Nah, ini misalnya judul penelitian kalian apa? Judul penelitiannya misal, nah, sekarang pokok pembahasannya apa aja. Nah, teman-teman harus punya catatan juga ya. Kalian harus bagusnya punya catatan isi yang pengen ada di dalamnya itu apa aja, ya kan. Jadi kalian bisa misalnya masukin marketing 6.0 misalnya ya, marketing 5.0 di Indonesia, kemudian pasar untuk produk. Sekarang jumlah paragrafnya tinggal kita ganti aja ya teman-teman ya di sini ya. Jumlah paragrafnya misalnya berapa? 10 aja. Atau 8 lah kepanjangan ya kalau 10. Citasinya jangan lupa diganti. Kampus kalian biasanya pakai apa? Kalau aku APA. Oke, kita tunggu hasilnya ya, jawabannya. Nah, bagusnya Grok kita bisa lihat thinking prosesnya AI ini kayak gimana ya. Jadi kalian bisa mantau juga. Nih, dipahami dulu permintaannya dan sebagainya. Kalian bisa pantau, oke? Kita tunggu hasilnya. Ya. Ini udah kelihatan hasilnya ya teman-teman, dan ini lagi ditulis sama Groknya, dan kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa lihat ada website yang dikutip sama Groknya, oke? Ya, ini bisa kalian lihat kalau ini kebanyakan situs berita. Jadi menurut gua, oh ini juga ada jurnal juga. Nah, jadi menurut gua teman-teman, hasil dari paragrafnya udah menurut gua keren banget, dan kalian bisa nge-tracking ya ini diambil dari mana gitu. Ya, dan ini bisa dibuka semua ya teman-teman. Jadi kalian bisa klik. Nah, ini nih ya, kalian bisa klik dari Statista. Kemudian kalian bisa klik juga nih dari ResearchGate ya. Nah, ini ya, jurnalnya bisa dibuka juga guys kalau dari ResearchGate. Kemudian kalau misalnya dari Emerald ya, dari jurnal luar kalian juga bisa. Ini menurut gue gacor banget, oke? Tapi memang kalau dari citasinya itu ternyata masih salah ya teman-teman ya. Jadi yang kayak Emerald Insight ini kan harusnya nama penelitiannya ya. Jadi nanti teman-teman harus ganti nih, misalnya Tati N Setiawan gitu. Jadi menurut gue latar belakang ini nilainya ya 8 dari 10 lah ya. Oke, tapi ini udah jauh lebih better dari ChatGPT, karena ChatGPT biasanya masih ada sumber-sumber yang salah ya guys ya. Jadi kayak ScholarGPT, ChatGPT itu sumbernya nggak bisa dibuka. Nah, itu menurut gue udah penyakit lah. Nah, sekarang kita bakalan pindah ke prom yang nomor 2, yaitu kita bakalan mencari penelitian terdahulu buat kajian pustaka. Let's see. Oke, kita langsung cari aja di ebook kita. Nah, ini ya, kita pakai Grok. Langsung aja kita copy, terus habis itu kita masukin ke Grok ya, kayak tadi ya teman-teman. Nah, terus kita ganti aja topik penelitiannya sama kayak tadi ya. Kalian bisa copy bagian ini, pokok pembahasannya ini ya. Dan udah, biarin aja gitu ya. Kita bakalan butuh sekitar 10 penelitian terdahulu ya. Biasanya kalau dosen-dosen itu mintanya 10, jadi udah biarin kayak gini aja. Kecuali kalian mau ganti juga, mau minta berapa penelitian terdahulu gitu. Tapi maksimalnya 10 ya guys. Oke, sekarang kita langsung copy aja bentuknya. Kita
copy dan paste promnya ya, sorry. Dan langsung aja tempel di bawahnya tadi, di bawahnya prom yang atasnya ini ya. So, kita tunggu aja ya guys, lumayan lama ya. Oke. Dan hasilnya udah keluar guys, setelah menunggu sekitar berapa ya tadi, 1-2 menitan ya. Ini gua cut videonya. Dan teman-teman bisa lihat juga ya, ringkasan penelitiannya, terus metode yang digunakan, respondennya apa aja, samplingnya kayak gimana, dan kesimpulannya juga teman-teman ya. Ini dikasih berapa ya? 10 guys ya. Ini dikasih 10. Dan ini masih menulis ya. Kalian bisa cek juga jurnalnya diambil dari mana. Nah, misalnya kayak gini ya guys ya. Kalian bisa langsung lihat jurnalnya ini dari studinya Brain. Wow. Ya, dan kalian bisa buka juga jurnalnya ini. Wow. Jadi buat nyari penelitian terdahulunya ini keren banget ya. Dan teman-teman, kita dikasih juga nih tabel persamaannya apa aja dan perbedaannya apa aja. So, that's so crazy menurut gue ya. Jadi kalau buat nyari penelitian terdahulu, menurut gue ini 9 out of 10 ya teman-teman. Pastinya kalian harus baca lagi gitu kan. Kalian juga harus cross check apakah jurnalnya udah sesuai dengan judul kalian atau belum. Cuma menurut gue untuk starting dari 0 ini udah pasti ngebantu banget ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu scrolling berjam-jam di Google Scholar, kalian udah tinggal dicariin sama Grok doang. So, itu dia video hari ini. Menurut gue Tools Grok ini overall dapat nilai 9 ya, 9 dari 10. Karena masih banyak lagi prom-prom yang bisa dieksplor di sini, dan menurut gue hasilnya juga oke juga. Kayak misalnya brainstorming metode kalian pakai, brainstorming metode yang akan kalian pakai, kemudian analisis data kalian, data pembahasan ya khususnya ya, karena kalian bisa attach file di sini sampai bikin kesimpulan parsial. Gitu, jadi itu aja teman-teman buat video kali ini. Thank you udah nonton, dan jangan lupa subscribe karena kita upload video setiap harinya, oke? Jadi see you in the next video, bye bye.